Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasi, dan juga share agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan informasi, insight, juga edukasi di bidang finansial, investasi, dan pasar modal Indonesia. Bagi Anda yang sudah subscribe dan yang sudah share, kami ucapkan terima kasih banyak dari lubuk hati yang terdalam. Yuk kita mulai insight kita kali ini tentang LSIP atau London Sumatera Indonesia Tbk. London Sumatera Indonesia ini sedang naik daun ya, harga sahamnya sedang uptrend atau naik cukup tinggi. Diperdagangkan saat ini dengan market capital sebesar 6,82 triliun. London Sumatera ini mengalami kenaikan karena dua. Yang pertama memang harga komoditasnya, harga komoditas CPO sedang rally cukup tajam dari 2.300-an ke 2.700, sedangkan kalau kita lihat dari sisi domestik, pemerintah Indonesia sedang berusaha terus meningkatkan kandungan sawit di dalam BBM. Jadi dengan program B20, B30 dan seterusnya, B40, B50, Indonesia berusaha menyerap hasil perkebunan sawitnya sendiri ke dalam BBM. Kemudian kalau kita lihat dari profilnya, LSIP ini listing 5 Juli 1996 dengan pemegang saham terbanyaknya 59,48% adalah PT Salim Infomas Pratama Tbk atau SIMP yang juga melantai di pasar modal Indonesia dengan posisi masyarakat sebesar 40,47%. Jadi tetap pengendalinya adalah Salim Infomas ya, bukan masyarakat. Jadi cukup aman, cukup bagus karena saham masyarakat hanya cuma 40%. Kemudian kalau kita lihat dari segi fundamentalnya, kalau berdasarkan EPS 2020 diperkirakan London Sumatera akan memiliki EPS sebesar 48 atau bertumbuh dari 2019 ya. Tentu saja karena ini disebabkan harga CPO yang menaik juga ya. Jadi kalau kita lihat dengan proses penghitungan harga wajar secara singkat dengan menggunakan EPS kita kali 10 supaya nggak rumit ya. Jadi 48 kita kalikan 10, maka seharusnya harga LSIP adalah 480. Dengan ini kita bisa katakan bahwa LSIP jauh di atas harga wajarnya. Kalau kita lihat sendiri, aset dari LSIP sendiri adalah 10,47 triliun dengan liability 1,89 triliun, dengan equity 8,58 triliun, cash flow 276,29 miliar, dan net profit 81,04 miliar. Book value per share LSIP sendiri adalah 1.257. Nah, kalau kita lihat price to book value ratio-nya LSIP jadi masih cukup murah, masih di bawah 1, 0,8. Tapi kalau kita membandingkan price earning ratio-nya, LSIP sudah termasuk cukup mahal. Seperti saya katakan tadi, karena harga wajarnya sekitar 480, sekarang harganya 1.000, maka price earning ratio-nya adalah 20,83 kali. Dan kalau kita lihat dari net profit margin-nya memang double digit 10%, tapi kalau kita lihat return on equity-nya atau ROE hanya 3,77%, which is ini tidak sampai double digit ya. Padahal kayak seharusnya perusahaan yang NPM-nya cukup bagus, 10%, ROE-nya tidak boleh terlalu kecil. Kemudian yang paling menarik dari LSIP ini adalah rasio utang yang sangat-sangat kecil, yaitu hanya 22,02%. Jadi debt equity ratio-nya atau DER-nya hanya 22,02%, yang menggambarkan bahwa LSIP ini adalah sebuah perusahaan yang sangat sehat ya. Jadi kalau kita lihat dari segi fundamentalnya, LSIP adalah perusahaan yang berkinerja cukup baik, meskipun secara PER agak kemahalan, bukan agak kemahalan ya, mahal, tapi secara PBV-nya masih di bawah 1. Kemudian kalau kita lihat dari rentang harga sang LSIP sendiri,
Kalau kita lihat secara year to date, maka LSIP berada di rentang harga antara 498 sampai 1480. Jadi rentang harga London Sumatera ini dari awal tahun sampai saat ini adalah terendahnya di 498, tertingginya di 1480. Jadi harga sekarang tidak bisa dianggap murah, tidak bisa dianggap mahal, lebih tepatnya sedikit di tengah-tengah. Kemudian kalau kita lihat rentang harga 5 tahunnya, harga terendah 5 tahun itu adalah 498 dan harga tertinggi 5 tahunnya adalah 1930. Jadi 5 years all time high ya, 5 years tertingginya adalah 1930. Kalau kita hitungnya dari situ, maka LSIP masih ya cukup murah. Lalu bagaimana dengan Anda? Apa yang Anda akan lakukan dengan LSIP? Anda tahan terus sampai harga berapa Anda ingin tahan? Atau Anda yang belum masuk, apakah Anda ingin beli LSIP dengan target harga berapa? Nah, Anda harus mampu membuat trading plan, goalnya Anda mau jual di mana, selain Anda bisa belinya di mana. Oke. Jadi secara fundamental perusahaan cukup bagus, secara harga juga cukup oke. Keputusannya dari tangan Anda, apa Anda akan menunggu harganya koreksi dulu kembali? Kalau koreksi dulu sampai berapa? Kalau ingin langsung beli, jangan lupa targetnya di mana dan jangan lupa kunci faktor resikonya di mana atau stop lossnya di mana. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga analisa ini bisa membantu Anda dalam membuat trading plan untuk mencapai profit maksimal. Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di insight yang berikutnya tentang saham-saham menarik lainnya yang sedang trending.